Cerita dimulai dengan keluarga Oberoi yang masih diliputi duka dan ketegangan pasca kepergian Nelam. Laksmi memilih menjauh, menyendiri di tengah luka hati dan fitnah keji, dituduh oleh Maliska sebagai dalang insiden jatuhnya chandelier yang merenggut nyawa Nelam. Namun Salu dan Neha tak tinggal diam. Mereka menolak menyerah pada kebohongan. Hari demi hari mereka mencari kebenaran, mendatangi teknisi, menelusuri saksi, hingga akhirnya menemukan rekaman CCTV asli dari hari kejadian. Bukti yang belum sempat diedit oleh orang-orang bayaran Maliska. Dengan degup jantung tak menentu, mereka pulang dan memanggil seluruh keluarga. Di ruang tamu, Risi, Ayush, Dadi, Virendra, Sonia, dan Karisma berkumpul. Salu, dengan tangan gemetar, menyerahkan flash disk kepada Ayush. Seluruh ruangan sunyi saat rekaman diputar. Semua mata terpaku, napas tertahan. Rekaman menunjukkan dengan jelas, Maliska mengatur sabotase chandelier. Risi terdiam. Dunia seakan berhenti berputar. Ia yang selama ini membela Maliska, membentak Laksmi, bahkan mengusirnya, kini melihat kenyataan pahit dengan mata kepala sendiri. Maliska panik. Ia mencoba membalikkan keadaan, menuduh Salu dan Neha memalsukan video. Tapi Ayush segera memanggil teknisi CCTV yang bersumpah bahwa rekaman itu asli dan tak terjamah manipulasi. Virendra menatap Maliska dengan amarah membara. Dadi menangis pelan. Risi hanya berucap lirih, namun tajam menusuk. Kau membunuh ibu, dan aku membiarkanmu tetap bernapas di rumah ini. Tepat saat itu, polisi datang dengan surat penangkapan. Maliska mengamuk, menangis, memohon, mencoba memegang tangan Risi. Tapi Risi menarik diri. Dengan mata berkaca dan suara bergetar, Risi berkata, "Kau bilang mencintaiku. Itu bukan cinta, Maliska. Itu obsesi, yang telah membunuh keluargaku." Polisi membawanya pergi. Rumah Oberoi sunyi dalam keterpakuan. Risi berjalan perlahan keluar tanpa sepatah kata pun. Sementara itu di kuil, Laksmi duduk sendiri, menyalakan dia. Doa tak bersuara mengalir dari hatinya. Air matanya jatuh perlahan, menandakan luka yang belum sepenuhnya pulih. Risi datang, langkahnya berat, mata penuh penyesalan. Risi, aku tak pantas berdiri di sini. Tapi jika hari ini aku tak meminta maaf, aku takkan pernah bisa hidup dengan damai. Laksmi, kau datang bukan untukku, Risi. Kau datang karena hatimu akhirnya berhenti berbohong pada diri sendiri. Risi, aku menyakitimu berulang kali, tapi satu hal yang tak pernah berubah, cintaku padamu. Laksmi menatapnya, lalu perlahan menggenggam tangannya. Luka itu memang masih ada, tapi hatinya belum tertutup sepenuhnya. Beberapa minggu berlalu. Keluarga Oberoi akhirnya menyatukan kembali Risi dan Laksmi lewat upacara pernikahan ulang, bukan karena perjodohan atau kewajiban keluarga, tapi karena cinta yang dipilih dengan sadar. Rumah dihias meriah. Bunga marigold bergelantungan, lentera bersinar lembut, dan musik tradisional mengalun penuh sukacita. Ayush dan Salu sibuk menyiapkan acara, sementara Dadi dan Virendra terlihat lebih damai dari sebelumnya. Di kamar pengantin, Salu membantu Laksmi berdandan. Sari merah menyala, perhiasan emas, dan senyuman tenang di wajah Laksmi menandakan bahwa kini ia bukan gadis yang terpaksa menikah, tapi perempuan yang memilih cintanya. Salu, dulu kau menikah karena paksaan takdir. Tapi hari ini, kau menikah karena hatimu tahu siapa rumahmu sebenarnya. Di sisi lain, Risi berdiri di depan cermin. Ia mengenakan serwani, sambil mengenang seluruh perjalanan, dari pertemuan pertama, perpisahan, hingga penyesalan dan pengampunan. Di mandap, Laksmi dan Risi duduk bersama. Api suci menyala. Pandit mulai membacakan mantra. Dalam suasana sakral, Risi mengikat mangal sutra di leher Laksmi dan menyematkan sindoor di rambutnya. Risi, hari ini aku tidak hanya mengikat benang suci, tapi juga janji. Janji untuk mempercayaimu, menjagamu, dan mencintaimu, tanpa syarat, tanpa ragu. Laksmi, aku menerimamu, Risi.
Bukan karena dunia menginginkannya, tapi karena hatiku telah memaafkan dan mencintaimu kembali. Semua tersenyum. Dadi memeluk mereka erat. Ayush dan Salu menari kecil. Suasana dipenuhi haru, damai, dan cinta yang tulus. 3 bulan kemudian, rumah Oberoi dipenuhi tawa dan kebahagiaan. Laksmi tengah mengandung anak pertama mereka. Di taman belakang, ia duduk tenang, perutnya mulai membesar. Risi duduk di sampingnya, membaca dongeng untuk sang bayi. Risi, nak, nanti kalau kamu lahir, kau harus tahu satu hal, ibumu adalah wanita terkuat yang pernah kukenal. Laksmi menatap langit sambil tersenyum haru. Kamera perlahan naik ke atas, menyorot awan dan cahaya matahari yang hangat. Laksmi berbisik, takdir bisa membawa kita ke jalan yang gelap, tapi jika cinta tetap tulus dan hati jujur, langit akan selalu mengirim pelangi setelah hujan. Tamat.